materi saya sudah terbaca? Belum, Pak. Materi saya belum terbaca? Belum, Pak. Itu masih di dokumen. Iya, belum. Belum dibuka, Pak, dokumennya. Oke. Ini sudah terbaca? Sudah, Pak. Halo? Sudah, Pak. Sudah terbaca? Sudah. Langsung? Ya, langsung. Karena ini record, ini harus saya potong-potong. Nggak boleh terlalu banyak ukurannya. Turunan parsial dan diferensial total. Kemudian ini adalah teorinya introduction ya tentang turunan parsial. Kita lihat di sini bentuknya. Jadi kalau Z itu sama dengan f x y, artinya Z-nya itu sama dengan fungsi x y. Jadi variabelnya ada x ada y. Kita perhatikan ya, Z itu adalah fungsi x y. Variabelnya ada variabel x dan y. Dan juga bisa juga suatu saat Z itu adalah f x y z. Jadi variabelnya bisa ada x, ada y, ada z, seperti di bawah sini ya. Nah, terus kemudian misalnya, nah turunan parsial itu adalah jadi menurunkan tergantung dari variabel apa yang mau kita turunkan. Jadi gitu. Nah, nanti tinggal diselesaikan. Nah, ternyata kita mau selesaikan diturunkan terhadap suku x ya, suku x saja, berarti yang lainnya adalah konstan. Jadi misalnya begini. Nah, ini adalah bentuk turunan parsial. Jadi ini do z per do x. Kemudian ada lagi do z per do y. Artinya fungsi z yang f x, y tadi diturunkan terhadap x. Ini juga demikian. Jadi do z per do y artinya ini kita hanya menurunkan terhadap variabel y saja. Ada lagi misalnya z ya, do z per do z gitu. Berarti kita menurunkan terhadap do z saja. Namun di sini adalah variabelnya x dan y. Jadi gitu. Nah, terus kemudian kalau turunan terhadap suku x ini diturunkan lagi menghasilkan turunan kedua. Jadi do z per do x diturunkan lagi menghasilkan do ya, do per do x, do z, do x ya. Do z, do x, do x ya. Ini bisa ditulis adalah do kuadrat z, do x kuadrat. Ini turunan, artinya ini turunan kedua. Ini juga sama, ini turunan nah ini diturunkan lagi terhadap yang ini tadi ya, ini tadi diturunkan lagi terhadap variabel x. Nih, ini adalah sebuah bentuk yang kalau kita menurunkan bisa sekali, bisa dua kali, atau bisa tiga kali. Menuliskannya bentuknya seperti ini. Jadi contohnya misalnya z f x y diketahui x pangkat 3y min e pangkat x y. Nah, kita coba selesaikan misalnya ini sama saja do f per do x, ini do z per do x ya kan. Nah, ini bisa kita tuliskan f x. Kalau saya tuliskan f x ini berarti diturunkan terhadap variabel x atau zx ya, fx atau zx. Kalau penulisan seperti ini berarti kita mau coba turunkan terhadap variabel x atau f1 misalnya ya, atau f1 atau f2 nya sebagai variabel y ya. Coba kita turunkan variabelnya terhadap variabel x, tapi y nya konstan mau ya kan.
Berarti X pangkat 3Y menghasilkan 3X kuadrat Y. Nah, ini kemudian kita turunkan variabelnya X. Ya, Y-nya sebagai konstanta. Berarti apa? E pangkat XY diturunkan lagi. Nah, turunan berantai ini. Jadi kita sebelum belajar turunan berantai, tapi kita juga sudah selesaikan dengan turunan berantai. Jadi turunan dari E pangkat XY itu adalah tetap E pangkat XY, terus kemudian turunan XY itu adalah itu adalah Y, ya, karena kita mau turunkan variabelnya X. Turunan XY adalah Y ini, depan. Hasilnya ini. Demikian juga di bawahnya sama, ya kan? Ini berarti variabelnya Y. Ya udah, kita turunkan misalnya berarti X pangkat 3, ya kan? Terus kemudian ini E pangkat XY tetap, tulis. Terus diturunkan lagi XY berarti X depan. Dan seterusnya. Nah, ini adalah kita coba turunkan lagi, ya. Kita coba turunkan lagi FYX. Nah, ini turunkannya adalah, ini menuliskannya FYX atau ZYX. Nah, jadi kalau do kuadrat F, do X, do Y, nah, berarti apa? Menuliskannya FYX. Berarti kan nanti bisa juga FXY, ada ZXY, ya. Ini perhatikan. Jadi berarti kita turunkan lagi nih, apa namanya ini. Kalau ini berarti turunkan lagi terhadap variabel Y. Kita lihat Y-nya sebagai variabel. Perhatikan bentuknya, ya. Nah, ini 3X kuadrat. Terus kemudian ini diturunkan lagi, ya kan? Diturunkan, hasilnya adalah pakai, ini adalah bentuk U kali V, ya. U kali V, sehingga hasilnya. Dan seterusnya. Nah, ini tadi diturunkan variabelnya X, tapi yang ini diturunkan terhadap sumbu X, ya, variabel X. Jadi variabel X diturunkan lagi. Yang ini tadi diturunkan, tapi variabelnya adalah X. Tapi kalau ini tadi diturunkan lagi, yang ini tapi variabelnya adalah Y, misalnya ini, gitu ya. Dan seterusnya. Ada yang mau ditanya? Belum. Ada yang mau ditanya? Belum, Mbak. Jadi pelan-pelan ya, pelan-pelan, harus banyak latihan. Jadi ini karena fisika matematika tidak bisa hanya dibaca aja atau dilihat aja, tapi harus sambil menulis, ya, sambil menulis. Dan nanti yang penting maksudnya paham, ya. Oh, kalau seperti ini variabelnya X, kalau ini maka variabelnya adalah Y, ya. Terus kemudian kalau ini diturunkan lagi variabelnya X. Kemudian kalau nanti do kuadrat F, do Y kuadrat, berarti yang ini diturunkan lagi. Itu aja, ya. Jadi teknis nanti penyelesaian matematikanya harus banyak latihan. Kalau nggak banyak latihan nanti nggak bisa. Gitu. Oleh karena itu saya harus menerapkan pembelajaran setiap pertemuan itu harus ada kuis. Kuis itu ya seperti latihan soal yang harus dikumpulkan di akhir perkuliahan. Harus, ya. Jadi tidak ada, dan juga ada tugas yang harus diselesaikan yang dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Harus seperti itu. Kalau nggak banyak latihan nanti pada saat ujian nggak bisa. Berikutnya misalnya kita mau persamanya ini, ya. Ini masih turunan parsial. Z sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Kita mau selesaikan misalnya apa? Oh, ini kalau kita selesaikan misalnya do Z per do X bisa, ya. Do Z per do X berapa? Kalau ini kalau ditanya do Z per do X jadi berapa? Berarti 2X, ya kan? 2X saja. Ini enggak ada, ya. Kalau do Z do Y ya berapa? Ada yang jawab? Ini do Z per do X kan 2X. Kalau ditanya do Z per do Y Min 2Y, Pak. Min 2Y. Min 2Y. Nah, ini juga sama, misalnya do Z per do R. Tanya adalah tetanya sebagai
2Z per 2R. Ya, 2Z per 2R. Yang ada R-nya berarti kita turunkan ya. 2R. Ya, 2R cos kuadrat theta. Ya, ini juga 2R sin kuadrat theta. Nah, terus kemudian 2Z per 2R. X-nya tetap. Ya, tetap itu sebagai konstanta maksudnya ya. Nah, terus kemudian hasilnya berapa? 2Z per 2R. Ini nggak ada. Nah, terus kemudian, ini diselesaikan dulu. Kalau begitu min 2R saja. Ini tidak ada, ya. Ini tidak ada. Min 2R, ya. Nah, ini coba bandingkan XZ sama dengan min X kuadrat min Y kuadrat, ya kan? Nah, ini 2X kuadrat. Oh. Ini maksudnya R-nya ya. R-nya. R sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Sehingga jadi ini R-nya maksudnya ya. Terus kemudian apa lagi? 2Z per 2R, Y-nya tetap. Kita selesaikan. Coba, yuk. Berarti Y-nya tetap. Berarti hasilnya adalah 2R. Itu. Ini yang disebut dengan turunan parsial. Jadi kita menurunkan secara parsial apa yang diminta, apa yang ditanya. Misalnya, saya mau menurunkan terhadap sumbu R, terhadap variabel R. Berarti selain R itu tetap. Tapi ada juga kalau misalnya variabelnya ada 3, ya, apa sih yang mau dibuat tetap? Ya. Ini misalnya, di sini Z sama dengan ada X, ada R. X-nya saya buat tetap, gitu ya. Berarti tetap itu hanya sebagai konstan. Kalau diturunkan nanti ya nggak ada. Itu yang disebut dengan turunan parsial. Ini ya 2Z per 2R. Ini adalah X-nya tetap. Atau ini sebagai simbol saja ya. Ini 2Z. Ini 2Z per 2R ya. Ini 2Z per 2R. X-nya tetap. 2G per 2R nih. Ya ini kan bentuknya ini Z sama dengan F R theta, ini G R X. Ya, perhatikan ya. Ya 2Z per 2R, X-nya tetap, terus kemudian 2G per 2R. Ini ikutin bentuk ini kan sama ya kan. Terus kemudian 2Z per 2R, ini tetap di sini sehingga menjadi 2H per 2R. Ya. Ini perhatikan ya. Jadi X-nya 2Z per 2R, X-nya tetap. Ini berarti nggak ada. Ya. Nih. Terus kemudian, 2Z per 2R, Y-nya tetap. Berarti 2H per 2R. Ininya nggak ada. Karena ini Y-nya sebagai konstanta. Ini maksudnya ya. Ini secara umum. Jadi ini pengertian diferensial total secara umum di sini. Ini masih masuk definisi ya. Ini definisi artinya apa? Belum masuk ke example atau contoh soal. Ya. Ya contoh soalnya ini tadi ya. Ini materi ini dihadapkan pada contoh soal, tapi langsung baru ke pengertian. Gitu ya. Ini baru ke pengertian. Baru definisi. Biasanya memang untuk belajar fisika matematika enaknya begitu. Contoh soal dulu baru ke definisi. Tapi ada juga definisi contoh soal. Terus kemudian ini di penerapannya pada fisika, 2T per 2P. Ya, ini misalnya ada T sama dengan apa? T, P, V misalnya kan. T fungsinya P sama V, tekanan sama volume. Nah, ya udah 2T per 2P berapa, tapi volumenya tetap. Dan juga 2T per 2V, misalnya S-nya tetap. Sudah diturunkan terhadap V saja. Ya. Ini penerapannya pada fisika. Ini S-nya maksudnya entropi. Ini masih definisi sama, nggak perlu panjang lebar. Baru ke problem. Ini nanti kerjakan. Ya. Ini tolong dikerjakan. Ini nanti nomor 1. Nomor 1 dicoba, ya kan? Terus kemudian dikumpulkan nanti pada pukul 10. Sisanya nanti penugasan. Sisanya penugasan, terserah mau mengerjakan yang mana. Ya. Terserah mau mengerjakan yang mana.
ini ada 6, 1 dikumpulkan hari ini, ya kan? Nanti 2 sampai 6 saya minta 3 soal saja dikumpulkan. Jadi 1 kan masih ada sisa berapa nih? Masih ada 5. Cukup kerjakan 3 soal, tapi dikumpulkan minggu depan. Itu ya, di kertas. Atau gini aja, nih ada lagi soal. Jadi ini dicatat, ini dikumpulkan hari ini, ya, nomor 1. 2 soal, pilih 2 soal dikumpulkan minggu depan. Ini ada lagi soalnya, kerjakan 1 saja, ya kan? Hari ini dikumpulkan, kerjakan 3 soal. Kerjakan 3 soal, 3 soal dari yang ini. Banyak nih, pilih aja 3 soal berapa yang mana. 3 soal ya, ini tadi 2, ini 3, jadi tugasnya ada 5. Baru sekarang diferensial total. Ada yang mau tanya? Yang dikumpulkan hari ini yang nomor 1 saja ya Pak, terus yang lainnya yang 5 soal itu minggu depan Pak, atau gimana? Sama ini 1. Ini 1. Sama yang ini 1. Pilih yang mana? Yang bawah ini bebas atau sama? Bebas, pilih 1 aja. Satu-satu berarti ya Pak? Pilih salah 1. Oke. Ini 1 soal, ini 1 soal gitu ya. Kalau ini tadi nomor 1, kalau ini tadi pilih salah 1. Nah, terus kemudian sisanya ada 3 tapi minggu depan aja. Tapi pilih aja soalnya yang mana ya. Oke. Nanti pada saat ujian ya, kalau menurut saya sih kalau bisa ada satu yang agak tertantang gitu loh, karena nanti pas ujian kan nggak mungkin kalau soalnya juga yang mudah, cari yang susah ya kan, yang susah tapi memang standar. Yang penting kan kalau dikerjain duluan nggak bisa kan boleh ditanya. Diferensial total, ini. Jadi diferensial itu bisa saya mau ini dulu ya. Stop dulu, record. Jadi kalau kelamaan nanti nggak muat, Mas. Dikirimnya apa namanya? Ini saya stop dulu. Nanti saya record lagi. Oke, terus kemudian saya mau rekam lagi gitu. Caranya begitu. Ada yang mau? Tadi sudah di screenshot belum? Pas materi? Sudah, Pak. Sudah. Pas saya menjelaskan materi, udah ya? Karena buat laporan. Terus, ini nanti kan materi kedua nih, diferensial total. Saya stop dulu. Terus saya mau record lagi gitu. Sehingga nanti, kalaupun saya mau share, ada 2 video gitu. Kalau nggak begitu, isinya banyak gitu. Isinya banyak dan kirimnya lama. Jadi saya stop begini aja. Terus kemudian Pak, masuk ke pada juga susah. Soal tadi yang bagian ketiga. Sekarang saya record lagi. Materi selanjutnya ini screenshot lagi ya, Pak? Pak mau tanya. Screenshot yang aja bagian ketiga sekali soal aja. itu kan Pas saya jelaskan materi. diturunkan. Terus nanti di akhir perkuliahan itu screenshot semua nongol. Gitu. Nah, SOP-nya begitu. Saya record lagi ya. Record lagi. Nanti pada saat latihan soal, kalau ada yang nggak bisa, This call is now being recorded. ya. Jadi nggak, tetap masih dalam pembelajaran. Oke, sekarang mulai record kedua. Materinya tadi, saya buka dulu. Bos. Oke, diferensial total. Udah kebaca? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Sudah Pak. ini adalah bentuk. Oke. Ini aksen itu biasanya kan ditulis di Y per DX. Ya. Bentuk adalah diferensial.
Y aksen dy per dx. Perhatikan bedanya turunan parsial dengan diferensial ya. Jadi kalau turunan parsial ya secara parsial kita menurunkan secara sebagian. Jadi tidak semua variabel, ini hanya variabel tertentu yang mau kita turunkan, itu namanya turunan parsial. Tapi kalau diferensial ya tidak. Jadi secara umum variabel mana yang variabelnya hanya satu ya, misalnya y sama dengan fungsi x aja gitu ya, maka dy per dx-nya atau dx per dx-nya kita cari. Nah ini adalah gambar slope sebagai bentuk hasil dari sebuah diferensial. Misalnya ini slope dy per dx itu ini ya. Apa artinya gradien ya? Jadi sebenarnya dy per dx itu adalah gradien atau titik singgung ya. Nanti kalau persamaan garis singgung misalnya, nah ini adalah titik singgungnya atau gradiennya dy per dx. dy per dx itu berarti menandakan dia berada pada satu titik tertentu, tapi ada gitu ya, mendekati harga 0 ya, satu titik tertentu yang mendekati harga 0 tapi nilainya tidak 0 ya. Itulah namanya dengan slope, itu namanya dy per dx ya. Seperti limit misalnya, limit dx mendekati harga 0 tapi dia tidak 0, delta y per delta x. Nah ini bisa kita tuliskan dy per dx, gambarnya seperti ini. Contoh ya, ini contoh dari diferensial total. Delta y per delta x ini bisa kita tuliskan dy per dx. Jadi artinya kalau delta x mendekati harga 0 tadi ya. Terus kemudian dari persamaan ini misalnya persamaannya hasilnya ini ya 3,4, maka delta y adalah dy per dx ya kan. Dy per dx ini y aksen, terus kemudian ini e-nya plus e ini tadi terus di sini dx ya, dx delta y. Nah, dx-nya perhatikan, dx-nya sama dengan delta x ya. Ketika dx sama dengan delta x, maka ini delta x-nya menjadi dx. Ini dx delta x mendekati harga 0, tapi ini kita nggak tahu, masih delta y di sini ya. Terus kemudian lagi kita masukkan ya, baru kita masukkan. Misalnya di sini ada persamaan y sama dengan t kuadrat, t sama dengan 1, dt-nya 0,1 misalnya ya. Tinggal kita masukkan aja dt-nya 0,1. Ini dt yang mana nih? Oh beda lagi ya, beda. Jadi misalnya y sama dengan t kuadrat, t-nya sama dengan 1, dt 0,1. Nah delta y sama dengan ini berapa? Ini dari sini nih, dy sama dengan y aksen dx. Y aksen adalah dy per dx. Dari sini nih. Tapi dengan y adalah t kuadrat ya, perhatikan. Dengan y adalah t kuadrat, kemudian t-nya sama dengan 1, dt 0,1. Ini tadi dy sama dengan dy per dt, ini tidak merubah. Ini hanya merubah, tapi tidak merubah nilai. dy sama dengan dy per dt kali dt. Nah, terus kemudian dy per dt-nya nilainya berapa? Dari persamaan ini diformulasikan ya. Perhatikan bentuknya diformulasikan. Maka ini adalah contoh ya, ini adalah contoh kalau misalnya y-nya ini adalah t kuadrat, t-nya sama 0,1. Tapi tetap kita mau masukkan harga ke sini nih ya. Terus kemudian contoh mana? Contoh kedua. Santai. Oh ini masih yang tadi ya, yang tadi.
Nah, ini bentuk umum diferensial total. dz sama dengan 2z per 2x dx plus 2z per 2y dy. Nah, ini diferensial total tuh. Nah, jadi kalau ini masuk ke definisi, ini tadi tentang diferensial, pengertian ini adalah masuk ke diferensial total itu yang dimaksud yang ini. Nah ini biasanya untuk mengerjakan beberapa contoh fisika. Nah ini ya, ini misalnya contoh di dalam fisika. Ini mencari teori kesalahan. Ya, pada saat melakukan pengukuran itu dilakukan berapa kali, maka kita coba selesaikan berapa nilai hasil dari pengukuran itu gitu. Nah ini misalnya the electrical resistance R, ya kan, hambatan listrik bla 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 bla, kemudian R diketahui KL per R kuadrat, ya kan. Terus kemudian pengukuran apa lagi nih, kesalahan relatif dari pengukuran 5% dan kesalahan relatif jarak dari pengukuran, ya kan, ini panjang, kemudian ini jarak radius adalah 10%, Kaca pecah soalnya. dapatkan kesalahan relatif dari R misalnya. Nah ini diferensial total ini memang penggunaannya biasanya diaplikasikan di dalam fisika, ya. Nah ini misalnya kita turunkan dilonkan dulu, ya. Ini dilonkan dulu ln R, terus kemudian kalau K ln K plus ln R, terus kemudian kalau bagi itu kan menjadi kurang min 2 dr per R, ya. Nih min 2 ln R. Nah ini kalau kita selesaikan, maka dr per R sama dengan dl per L min 2. Nah ini kalau kita mau selesaikan, ya, kalau ini kan nggak ada, ini konstanta kan nggak ada, jadi nilainya 0. Jadi ln R ini menjadi, jadi ini kayak ini misalnya saya punya integral dari seper R dr, hasilnya adalah ln R. Integral dari seper L dl hasilnya adalah ln R, ya. Integral dari seper R dr adalah min. Jadi integral itu kebalikan dari diferensial. Kalau ini ln K nggak ada, karena 0 dia, ya. Karena sehingga tidak kita masukkan, maka diperoleh apa? Nah ini, fokus nih. ya. Nah, kenapa ini menjadi positif, ya, perhatikan. Karena apa? Harga mutlak, ya. Karena harga mutlak dipositifkan, sehingga diperoleh ini. Nah hasil 0,05 terus kemudian 0,1 ini diperoleh dari mana? Dari sini tadi. Ini 0,1, ini 5%, 0,05. Nah, 0,25%. Nah, sehingga diperoleh 25%. Artinya 0,25% kali 100%, sehingga 25%. Ini adalah apa? Ini adalah kesalahan relatif dari R, ya, dari R, yaitu 25%. Belum paham yang tadi itu. Ini nanti ada contoh soal yang bisa, nah ini nanti sama, nanti kerjakan, ya. Parsial ya. Ini nanti kerjakan, banyak soalnya ya, dan di soal ketiga. Ini soal ketiga, ini PR, ya. Ini soal ketiga, ini PR. Terus kemudian apa lagi? Selesai? Ada yang mau tanya? Ini bentuk umum diferensial total. Du do f per do x dx. Ini kalau u-nya ini. Jadi du-nya adalah do f per do x dx plus do f per do y dy plus do f per do z dz, dan seterusnya. Jadi ini definisi dari diferensial total. Ada yang mau tanya?
Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Itu tadi masih belum ngerti, Pak, yang contoh pas total yang differential total itu, Pak. Diferensial total. yang mana nih? Yang Yang ini. yang atasnya lagi, Pak. Mana? Nah, ini, Pak, masih Ini? belum ngerti. Oh, ini. Iya, itu Dari sini nih. Coba perhatikan ya bentuk yang mana nih. Delta Y 1,1 pangkat 2. T-nya berapa sih? T kuadrat. 1 Pak. T-nya 1. 1 kali 1 ke 1,1 itu. Itu dapat dari mana itu? Ini dapat dari mana ini? Y2 min Y1. Enggak, maksudnya yang satu kuadrat kurang 1 kuadrat dari mana dapatnya gitu? Hmm. Nah, Y ya. ini kan T kuadrat. Terus dikurang 1 kuadrat. Y2 min Y1 ini Y2 nya min Y1. Nah. Aku tuh baru bangun langsung mana sih motor bos? Apa? Tadi ini loh, Bos. Apa? Kerekam. Apa maksudnya? Masih nyala mikrofonnya baru bangun kepala tadi. Aku baru bangun tadi, ya Allah, habis subuh tidur lagi. Penyakit memang. Ada. Iya, bos dari mana ya? Ya kan? Ya, bapaknya lagi terdiam sekarang. 1,1 dari mana? Nah, untuk pertanyaan kan? DT itu 0,1. Iya, 0,1 terus ini 1,1. 1,1 ini ditambah ini T ditambah DT. Ya. T ditambah DT. T tambah DT. DT. Coba, persamaan 3,5 malah. Persamaan 3,5. Nah, ini delta Y sama dengan Iya, sin plus Y aksen plus 9. ini CX. Ya. Terus kemudian ini. Terus kemudian Y-nya adalah T kuadrat. Ya. Y-nya adalah T kuadrat. Terus kemudian apa lagi? T-nya sama dengan 1, DT-nya 0,1. Kita mau cari delta Y-nya berapa? Dari persamaan 3,5. Dari persamaan 3,5. Jadi diformulasikan nih. Sekarang Pertanyaan itu susah ya. Suhu ampun suhu. Ya, bapak masih bingung, coy. Ini mahasiswa. nah ini kalau Y aksen Turun 2 lagi. ditambah 0,1 udah ngerti belum? Belum lah. Tadi jelasin. Belum, coy. Kalau E-nya 0,1, ya kan? E-nya bisa Terus turun kemudian lagi. Y aksen ditambah E-nya 0,1, 1 ya. Coba nanti ke atas ketemu nih. Ini kan diformulasikan aja dibolak-balik. Terus kemudian Y aksen ketemu Y aksen ketemu 2 yang disebut dengan Y aksen. Oh, di sini pengertian Y aksen ini adalah DY per DT. DY per DX. DX, Berarti Pak, itu bukan belum DT. itu ya Pak. Belum per di DT. Ya, jadi Y aksen itu bukan DY per DX, tapi Y aksen itu adalah DY per DT. Karena di sini Y-nya adalah fungsi T. Oh, berarti diganti ya Pak. Mm-mm. 0,1. Jadi Y aksen ini bukan DY per DX ya. Dan ini adalah DY per DT. Ini DY per DT ya. Karena apa? Karena Y-nya fungsi T. Nah, coba dijabarkan. Pertanyaan itu sangat sulit, coy. Memang coy. Kalau delta berarti apa? Kalau pengertian delta itu selisih,
Ya, kalau pengertian delta itu Nah, ini kalau 1 kuadrat 1 enggak ding. Bos coba 1,1 kali 1. Tinggal di gini aja. 1,121 lah. 1,21. Oh iya 0,21 ya. ini dy per dt-nya ketemu berapa? Min. Nah, min misalnya. dy per dt-nya berapa? Dy per dt-nya 2 kali 1, 2 kan? dy per dt-nya 2t, ya kan? T-nya masukkan 1, ketemu dy per dt-nya 2. Nah, sekarang epsilon delta y per delta t. Kalau delta t berarti berapa? delta t. Delta y per delta t. Nah, beda lagi nih. Ada e-nya itu ada delta y per delta t, ada dy per dt. Delta y Nah, gimana itu. caranya? Nah, delta y per delta t nilainya 2,1. Nah, dari mana? Kalau tadi dy per dt udah tahu ya. 2 Oke. 2t ya, 2 kali 1. dt-nya berapa dt-nya? Ini tadi ya 0,1. Jadi kalau dy-nya itu 0,2 udah paham. dy-nya 0,2. Oke, benar. dy-nya aja maksudnya ya. dy-nya 0,2. Dari mana dy 0,2? Dy per dt kali dt? Sekarang delta y. Nah, delta y. Oh, iya, Delta y per delta t. Delta y-nya 0,21. 0,21. Delta t-nya berapa? Belum dapat ya? Belum. Delta t, cara nyari delta t gimana? Belum. Bos ngomong. Belum, Pak. Delta y-nya 0,21 dibagi 0,1. Delta y 0,21 itu dari 1 kali 1 kuadrat. Sebenarnya dt sama delta 2,1 kan? Sama nggak sih? enggak tahu. Tapi setahu sama. Kayak Pak Teguh bilang itu loh. Berarti delta T sama DT tuh sama ya, Pak? Saya mikirnya sama. Ya sama. Oh, sama. 2,1 di sini. Ya. Loh, kalau dy sama delta y, ya beda. Delta y-nya tadi berapa? 0,21. 0,2. 0,21 0,21. 2,1. 0,21. Nah, terus dibagi 0,1 ya, dibagi 0,1. Kalau ini tadi dy per dt-nya sudah dalam bentuk diferensial, tapi ini dt. Terus 2,1 dikurang ini. Oke. Nah, sekarang delta y. Nah, ini dari mana? 1,1 ya. Nah, ini dari mana? Delta y 1,1 kuadrat. 1 kali 1 apa 1? Kalau 1 kali gini, Bos. 1,1 ya. Heeh. 1,1. Lihat titiknya di tengah kalau ini kali gitu. 1,1. Delta y 1, delta y itu apa namanya ya? Namanya delta y, Pak. Masukkan y Sama Bos tanya ini, Bos. delta y itu definisinya ada y-nya kan ada 2 kan? Ya enggak? Ada y2 dikurang y1 gitu kan? Iya, Pak. Ya, Delta Pak. y ini pengertiannya berarti kan ada y2, ada y1 ya kan? Iya. Ya. Nah, Iya. ya kalau misalnya di sini y-nya kuadrat, y1-nya berapa? Y1-nya berarti kan 1 kuadrat. Kalau di sini y1 misalnya, berarti 1 kuadrat 1 ya kan? Iya. Oh, Bener nggak? aku Bener kan? Apa? Ini ya. Ya, y1 berarti masukkan t-nya 1. Sekarang y2 masukkan t-nya 2. T sama dengan 2. Ini tadi y1 tuh untuk t sama dengan 1. Y2 untuk t sama dengan 2. Berapa dong? Mana? 4. Berarti dari delta t ya? Tar dulu. Iya. Y1 itu t sama dengan 1. Speak up. T-nya sama dengan 1 ini ya kan? Oh. Y1 tuh masukkan t-nya 1. T-nya 1. Y2 dt sama fungsinya delta tetap y, t kuadrat. dt sama T-nya delta t berapa? sama. Tuh, tuh. Kalau tadi kan untuk Y1 T-nya ya berapa? 1,1. T-nya 1,1 ya kan? Nah, 1,1 kuadrat ini. Oh, Gimana ngerti nggak?
Tadi ini ya aksen Ini 1,1 nih, ngerti nggak? Oi, Belum. T yang kedua kan? Belum ngerti ngomong, Pak. mumet. Alhamdulillah. Kalau Paham, Mas. Y1 Aku masukkan paham. T-nya 1. T-nya kan 1. Kemudian kalau Y2 masukkan T-nya berapa? 2. 2. Ini 1,1. 1,1 ya kan? Coba lagi. Iya. Kalau Y1 masukkan T-nya 1. Kan T-nya ini kalau Y tadi kan kalau delta Y berarti Y-nya ada 2. Ada Y2, ada Y1. Untuk Y1 masukkan 1. Untuk Y2 masukkan terhadap dua variabel T ini gimana Pak gitu. nya 1 tambah 0,1 ini. Jadi Soalnya kalau paham, delta Y paham. berarti ya Y2 dikurangi 1. 1,1 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Iya, Ini jadi ngerti nggak ini? DZ sama DA dulu itu Ngerti, DZ Pak. sama Ngerti DY itu. gitu. Paham, Pak. Oh gitu ya. Iya. Ya ini pengertian delta Y ini. Terserah DZ sama Y2 dikurang DY Y1. boleh, DZ sama Sehingga, dulu boleh. Nah 1,1 dari mana? Yaitu 1 ditambah 0,1 1 kuadrat. Fungsinya tetap T kuadrat ini. Terus Y1-nya lagi adalah Lumayan 1 dia, kuadrat. Ini loh. Ya, ini T-nya ini 1 kuadrat dari mana? Dari angka 1 ini. Oke. Nah sekarang kita cari DY-nya. DY itu adalah DY per DT DT. Ya udah, DY per DT itu berarti di aksen Apa? tadi ya. Coba minta Ah, contoh soal ini yang Berapa ini? persamaan umum ini. Nah, DY per DT, oh 2T, Diferensial total 2 itu kali definisinya 1. apa DT-nya berapa? Ini loh definisinya ini. Selesai. Nah, E sama dengan Hmm. delta Y per delta T min Everything DY we have per DT. said about Nih. function dan Udah, akhirnya dapat ini. Itu. Ini Ada hanya permainan aja, ya. variabel X, Mainan. Misalnya contoh soalnya gimana? Kita coba selesaikan. Tapi substansi dari diferensial total adalah Belum ngerti aku ini. ini. Ini tadi ya. Ini contoh soalnya. Nanti ini diferensial total. Nanti coba nih ya, mirip ikutin contoh soal yang sudah ada. Baik, saya Kiri. stop dulu. Ini apaan, Bos? Ini sama. Saya stop. Ada yang mau ditanya? Stop. Udah di screenshot belum? Tanya. Lupa ya tadi ya? Masih berapa jam? Berapa? Lupa. Hmm. Udah, saya juga coba screenshot juga. Saya coba screenshot. Ini laporannya habis ini baru ngisi absensi ya, karena saya belum buka CV-nya. Saya screenshot dulu. Ada yang mau ditanya? Tanya Bos, apa aja? Ya apa sih? Belum, Pak. Yang persamaan umum. Belum. Saya masuk ke materi yang kedua. Yang mana tuh? Sama dengan diferensial total. Maksudnya jelasin kayak contoh soalnya gimana Pak gitu. Pak izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk persamaan umum diferensial total itu yang persamaan 3.12 itu contoh soal yang di bawah ada nggak Pak yang berkaitan dengan persamaan 3.12? Iya. Nah, ya. Sama mungkin 3.12. sama mungkin dibahas sekalian Pak contoh soal 3.12. Terima kasih Pak. 3.12. Sebentar, saya buka lagi. Enak no Pak ya. Saya buka lagi. Dosen baru sih kayaknya. Oh iya. Ini masih pertemuan pertama ya? Sampai sembari ya. 2. Iya. Ini masih pertemuan pertama ya? Belum pertemuan dua. Belum pertemuan dua. Oh. Aku baru bangun. Aku bangun lagi. Sholat subuh tidur. Bangun jam 6:30. Kan bangun jam berapa? 3.1. Eh, 2. 9 Pak. Oh, ini ya? Bukan. 3.12. Contoh soal yang ini bukan? Yang bawah. Persamaan 3.12 Pak. Ini, yang ini. Yang bawah Pak. Yang bawah lagi, Pak. Nah itu Pak. Ini. Iya Pak. Ini. Iya. Ya ini aja contoh soalnya. Ini aja. Udah dibahas belum sih?
dibahas belum sih itu? Tuh. Udah dibahas. Jadi nanti contoh 1 ini coba kerjakan mirip dengan yang ini. Apa? Yang ini. Nah, ini contoh soalnya nggak ada, ini dia hanya bentuk umum aja. Oh, Nggak ada contoh soalnya. Gitu ya. oke. Tidak untuk penyelesaian soalnya ya ini gitu. Ini nggak ada ini. Jadi hanya apa namanya ya? Untuk umum. Ya tidak ada solusi nanti kalau mengikuti bentuk ini. Yang jelas aplikasinya untuk diferensial total adalah Paham sedikit. mengerjakan Itu hampir sama seperti kayak sampel Iya, ini limitnya 4 sini gimana? ini Mas contoh Fahmi? soal yang Umum itu keempat. artinya Ini ya. apabila Jadi kalau kamu misalnya ujiannya yang keluar yang misalnya mana? diturunkan terhadap Ya X bisa yang ini, diturunkan yang ini terhadap X. gitu. Nah, kalau Oke. misalkan kamu itu ambil pakai delta X-nya itu sedikit sekali, artinya itu apa? Ambil Jadi parsial contoh soalnya nggak ada ya. Kalau contoh soalnya ini aja. Sehingga gradiennya itu nanti akan Nomor 1 bersinggungan dengan dan 2 ini. kurva. Kalau Tapi udah gradien saya kasih bersinggungan contoh dengan yang kurva itu nomor nanti 1. definisinya Nanti laju lihat buku perubahannya di terhadap apa namanya X. di Laju referensi perubahannya lain adalah gitu. dy per dx gitu. Coba Cara nanti ngitungnya kalau tahu ada ya? yang Apanya? Cara ketemu ngitungnya. pada Kalau umumnya dari sih kayak gini. dia diaplikasikan Ini kalau limit X diaplikasikan di original dapat dari delta Y per delta X itu fisika. namanya dy. Ya, fisika. dy per dx itu sih. Paham gue gitu. Oke, saya tutup ya. Yaudah deh. Ya udah deh. Wokai Pak, wokai. Sekarang pertemuan kedua. Saya cepat aja masuk Ini ke artinya mana dy nih? per dx 7 September. kalau pakai limitnya. Laju perubahan Tapi saya pakai yang Y terhadap PowerPoint aja lah. X. Nah, laju perubahan itu kita bisa tuliskan dengan dy per dx gitu. Oh. Itu tak sih. Itu dari bukunya Pak Puja aku kemarin baca. Kita ambil D per DX nya berarti cuma sebagian ini, DY sama DX ini ya. Iya. Oh iya. Nah ini delta Y, ini DY. Apanya? Sebenarnya delta sama D itu sama nggak sih? Delta itu kalau menurutku itu kalau belum dilimitkan kayak delta Oke, saya Y, masuk yang itu kedua. artinya- ini kan gini, Saya dy record per lagi. dx itu kan artinya gradien. Sudah Gradien siap? yang bersinggungan banget dengan kurva. Kalau gradiennya nggak terlalu bersinggungan kan gini kan. Halo? Ini kan bersinggungan banget ini hampir kayak lurus. Sudah, Kalau Pak. bersinggungan banget itu namanya dy Udah ya? per dx. Tapi kalau Udah ya? nggak bersinggungan lurus, Saya record lagi. kayak gini itu delta Y Siap. gitu. Oh. Misalnya titikmu itu di sini sama di sini. Di sini sama di sini kan nggak bersinggungan banget. Itu pakainya delta Y per delta X. Tapi kalau This call is now being recorded. kan bersinggungan banget. Nah, itu kan malah hampir mendekati 0 itu gradiennya. Kalau Sudah gradien terbaca? nol berarti bersinggungan banget gitu. Kalau gradien 0 malah lurus, Pak. Oh gitu. Ya kan kalau di sini Halo, kan sudah terbaca? 0, hampir Sudah, sama Pak. kayak ini. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Coba Oke, bilang sekarang apa- adalah turunan sudah, berantai sudah, dan Pak gitu loh. prinsip. Sudah Pak, sudah Pak, sudah Pak, sudah. Nah Pak. ini turunan berantai ya. dy per dx. Nah, ini misalnya y-nya adalah ln sin 2x. Mau cari dy per dx-nya berapa? Ini turunan berantai ya. Sehingga diperoleh apa? dy per dx super sin dx D pada D anu ya parsial. sin per dx. Nah ini Kenapa dy sih per dx gitu? sama dengan itu. 1/2x. dy per dx. Dy per dx diperoleh Ini super sin dx dikali d sin 2x dx ya. Y-nya sama. itu gimana? Ustaz? Sehingga diperoleh turunan dari Ini- cos ini adalah biasa, Y ini 2 kan ini sin 2x. turunan dari cos apa? Itu. Oh, Turunan ngerti, dari ngerti, cos ngerti. adalah sin ya, sin. Nah, Oh, kok tekan cos adalah 2 sin 2x. 2 sin 2x sin bagi 2, Kok dikali? terus kemudian Saya lupa. cos 2x. Nah ini dari mana? Cos 2x. Oh ini turunan dari sin 2x adalah cos 2x ya, dikali 2x bagi ini. Oh, berantai. Jadi cos berantai. 2 cos 2x, cos 2x dibagi Kok sin dikali 2x adalah sin 2x? kotangan. Oh, Berantai. Berantai. lupa. Jadi Y sama dengan ln U ya, U sama dengan sin B, B adalah 2x. Nah ini dari sini. 5x kuadrat. Jadi ini adalah disebut dengan turunan berantai. dy per dx adalah dy per du. 10. dy per du. Ini kita turunkan ya, dy per du. dy per du.
DY per DU. Yang sampai Berarti sampai hasilnya adalah Oh, kalau ln adalah seper U. Nah, seper U. Terus kemudian DU per DV. DU per DV. Nih. Terus kemudian DV per DX. DU dengan DU coret. Ya kan? DV dengan DV coret. Sehingga DY per DX adalah sebenarnya DY per DX. Cuma di sini variabelnya itu ada berapa? Ini banyak ini ya. U ada apa namanya? Y sampai dengan ln U. U-nya sendiri punya sin V. Ya kan? P-nya sama dengan 2X. Ini disebut dengan turunan beratai. Jadi kenapa penyelesaiannya ini gitu? Ya. partial Ini masuk ke contoh soal dulu, baru ke definisi. banyak banget. Jadi ln U Partial tuh punya lumayan gampang kalau masih dua adalah variabel. sin V. Ini adalah U. U-nya adalah sin V. Kalau dua V-nya variabel adalah mah, 2X. ya nanti di Gitu bawahnya ya. terhadap Nah, sekarang kalau dari dua persamaan variabel. ini, dari persamaan ini kita coba selesaikan ini gitu. Hasilnya adalah ini. Ada yang mau ditanya? Itu bisa dikali ya. Dan berarti kan kalau yang diturunkan ini kan ln sin 2x. Terus sin 2x sendiri diturunkan lagi. Ada yang mau ditanya? Kan ln sin 2x kan 1 per sin 2x. Terus sin 2x Nah, sin diturunkan 2x nya lagi. diturunkan lagi. lagi. Terus X 2x-nya keluar diturun lagi. Heeh. Ya, apa? Oh, Untuk waktu pengerjaan kuisnya itu tersendiri atau masuk sekarang? Tuh, ini 2 depan tuh dari ini. Ya kalau kuis itu kalau kuis itu sama dengan latihan soal. Jadi dikerjakannya itu di akhir perkuliahan ini di pukul 10. Nah, sekarang yang bisa diselesaikan yang mana? Ya terserah gitu. Yang penting sisanya nanti sebagai tugas. Tadi kan ada soal-soal tuh untuk latihan soal, untuk tugas ya kan. Coba tadi kan kalau misalnya soalnya itu cukup banyak, ya nanti semampunya aja. Pada pukul 10 itu saya bisa mengerjakan soal yang mana. Itu langsung dikerjakan, langsung dikumpulkan pada pukul 10 itu. Tapi yang jelas saya mengajak atau kemarin lumayan itu. karena Emang ada matematika. Ya, ada implisitnya loh. Terus ini gimana? Ada yang mau ditanya nggak? Enggak, belum. Kan ini toh. Nih, Atas itu kok kalau dx dy sama dy dx mana ya? saya mana ya? Dx Oke. dy terus ada Saya dari dx sini gimana? dulu ya. Tulis. Buku Pak Puja langsung ya. DY per DX. Sekarang ini kan DY per DX hasilnya DY per DU, DU per DV, DV per DX. Nih, ini yang disebut dengan turunan berantai itu seperti ini nih. Nah sekarang kita cari nih DY per DU. Ayo coba DY per DU. Berarti ini kan. Coba kalau ini diturunkan apa hasilnya? 1 per U. Super U. Seper U ya kan? Seper U. Iya. Seper U. Ini ya. Ini berarti sini hasilnya adalah seper sin 2X. Ini kan tadi masuk DU per DV. DU per DV. Yo, nih. Itu tadi. DU per DV. Kita selesaikan nih. Hasilnya berapa? Itu buku kapan? Bukunya Pak Puja udah tak share di Cos grup. V. Yang kemarin. Iya. Kemarin Cos V. tahun kemarin. Cos V. Cos P, ya kan? Itu semua Cos P. yang mau Nih, diterbitkan bukunya Pak Puja. nih cos P ini. Ya. Ya. Ini adalah nilainya cos P. Ya, cos P. Perhatikan. Nih, cos P. Ngertos. Nah, Ini. Oh, terus exact kemudian ya. kita cari lagi DV per DX. Yo, Implisit. mana Lalu, P-nya? Ini. Ya. itu kan dx Ayo, dy, ini ayo. dx. Hasilnya berapa kalau diturunkan? Itu hasilnya bisa beda. 2. Tergantung nilai z. Dua. Dan aku tuh Dua, mana? Oh, iya, 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 Kita iya. nggak pakai ini ya? Nggak pakai ini ya? Kan 2. Bisa boleh. Dia kan Dua, ada ini di dong. sini kayaknya nih. Bukan. Ya kan? Ya. Iya, Iya. iya, 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 Nah, paham. ini gampang sekali. Ini kan ya maksudnya biar sekalian paham gitu loh. Turunan parsial sih ini. Ya, ini parsial. Ini masih ini. Ini nilainya 2. Ya udah, Oh, iya. dibagi sin. Di screenshot aja bos. Nanti Call. kirimin Iya. ke grup. Iya, iya. Terus Iya, apa? iya. Sekarang ini, ayo. Oh. Oh iya. Iya. Oh iya. Harus pakai di meja harus ada kertas loh ya. Kalau nggak ada kertas, kalau cuma Buku, HP Pak, ada. aja gitu nggak bisa. Itu kan Jadi baru misalnya nulis gini.
semua mahasiswa yang ada di sini yang ikut kuliah fisika matematika ini, Mending nyimak dulu. saya sarankan saat ini dan ke depan, meskipun pakai HP silakan, harus ada kertas sama pulpen. Kalau nggak begitu pasti nggak ngerti. Bos, Eval pakai apa, Bos? Evan, Pak. Nggak tahu. AG. Laptopnya atau HP-nya. Jadi harus sambil coret-coret gitu ya. Elvin. Nah, contoh kedua, Satu udah. DZ Sekarang ini per DT. Nah, DZ-nya adalah ini. Nah, dikerjakan aja seperti tadi ya. Dikerjakan seperti tadi. Gimana caranya? Nah, coba DZ per DT, hasilnya ini. Buktikan. Nah, nih, Z-nya adalah X kali Y. X-nya adalah 2T kuadrat. Dipecah begitu ya. Terus kemudian sin T-nya adalah X-nya, ini Y-nya. Itu dipecah caranya gitu. Baru masuk ke Z sama dengan XY. X-nya 2T kuadrat. Y-nya adalah sin T. Nah, DZ per DT itu adalah itu XY dapat dari mana? DZ per DT adalah Y ya, dx per dt ya kan, dx per dt. Terus ini U kali V ya, ini U kali V, beda sama ini tadi. Ini tadi kan cuma satu variabel, Y sama dengan ln U gitu. Coba ini beruntun aja, U-nya ini, V-nya ini. Tapi kalau ini sekali Y, maka ini kalau perkalian kan menjadi apa? U kali V itu loh, PDU plus UDV itu loh, ya kan? Ya, Z sama dengan X kali Y. Maka DZ per DT-nya, karena ini ditanya DZ per DT masalahnya ya. Nah, berarti DT kali Y. Kayak U kali V. Iya, Pak, iya, Pak. Masih ingat dong? Ingat. Ya, ingat. Ya itu. DZ per DT, Y dx per DT ditambah X dy per DT. Ya sudah, tinggal diselesaikan aja. Y dx per dt. Nah, dx per dt-nya ini ya. Terus kemudian dy per dt-nya itu ya. Jadi karena itu perhatikan bentuknya gitu. Bentuk-bentuk inilah nanti akan menjadi, kalau sering latihan itu akan cepat. Nah, tinggal kita selesaikan gitu. Tinggal kita selesaikan dx per dt ini tadi. Nah, ini adalah y-nya apa namanya, Oh, Bang. X du Z per du Y, Y-nya adalah du Z per du X, dan seterusnya. Turunan parsial. dx per dt-nya hasilnya adalah ini, buktikan. Ini jawaban akhirnya, ini buktikan. Nah, ini buktikan. Apa namanya, hasilnya adalah ini, selesaikan pakai persamaan ini tadi ya, pakai persamaan ini. Ini jawabannya udah ada nih, tapi ini sudah dikasih tahu dipecah seperti ini. Apa turunan parsial SMA udah ada, Bos? Integral parsial ada lah ya. Kalau turun parsial sih bedanya apa dengan integral sih? Turunan Ada yang mau tanya? turunan biasa apa aja bedanya? Kalau biasa ya secara umum. Kalau parsial tergantung lumayan kencang apa gitu. Sebagian. Halo, Belum, Pak. Kalau ini salah kalau dicoba ya ntar ya. itu cuma satu Coba variabel, buktikan. parsial itu dua variabel. Ini turunan berantai, masih turunan berantai. Ini turunan berantai, Turun parsial masih kayak diferensial total tadi, cuma diselesaikannya dengan berantai. Diferensial total. Ya tadi ada yang tanya ya, Pak, contoh soalnya yang mana tadi? 3.12 ya. Ini Nah, kos-kosan begini ya, jadi buku di mana saja. 2. Ini Putih itu. ya 3.12. Nah, ini kita perhatikan. Ini baru ketemu nih. Nah, ini udah ada, Bos. Jadi ternyata harus pakai berantai.
Bos kita kalkulus 2 nggak ada ya? Nah ini Bukan. contoh. Oh ini terusannya ya, ini terusannya tadi. Kalkulus 2 tidak terlalu dipakai di matematika nanti. Tidak terlalu dipakai di fisika. Dipakai loh. Aku tuh kemarin belajar elektronika itu. Tadi kan, oh ini coba buktikan, ini sudah dikerjakan sini. Tingkat tinggi dan probabilitas. Kan bisa belajar merdeka kan? Hah? Belajar merdeka. Iya boleh. Tapi 5 ya minimalnya. Mau ke matematika kamu? Sama teknik. Mau ke matematika? Jadi sudah dikerjakan di sini. Hasilnya ini, di seperti T-nya adalah Semester 5-nya itu ini tergantung mau ambil matkul apa ya? ada lagi, Bagaimana ya terlalu nanti banyak dicoba. pembicaraan? Iya. Kalau yang kalkulus 2 itu paling di semester 1 kamu sama anak-anak semester 1, semester 2 gitu. Anak matematika ya. Iya, anak matematika semester 1 2. Jadi ini soal-soal ini dicoba, apa namanya, kalau ada yang nggak bisa ditanyakan lah, sambil jalan boleh, nanti Pak saya ada yang nggak bisa tanya nih, boleh ya. Enak. Berarti nanti kalau di luar Ini contoh untuk urutan berantai berikutnya, pelan-pelan aja. Kalau nggak bisa silakan tanya. Dodonan ya. Ini fungsi implisit, saya cepat dulu, terlalu lama kuotanya habis. Tapi tetap nanti kalau ada yang tanya, tetap silakan tanya. Wifi Pak. Ini fungsi implisit itu contohnya Bos. dibuat seperti ini, ya. Jadi misalnya dapatkan x tambah x ditambah pangkat x plus t, dapatkan dx per dt. Nah, ya. Nah ini dx per dt, kemudian pangkat x dx per dt, ya kan? Ini diturunkan terhadap dt ya. Dx per dt-nya berapa? Ini dx per dt-nya ini diturunkan, dx per dt ini diturunkan, dx per dt-nya 1. Jadi ini kalau diturunkan dx per dt-nya 1, ini dx per dt-nya tetap dx per dt, ini diturunkan pangkat x dx per dt. Ini namanya fungsi implisit. Jadi variabelnya di sebelah kiri semua, sebelah kanan itu konstanta. Diturunkan terhadap t terhadap ini enggak ada. Tapi kita coba cari dx per dt-nya. Nah, dari persamaan ini diperoleh berapa sih nilai dx per dt ini dikumpulkan. Nah, ini ada dx per dt, di sini ada dx per dt dikeluarin. Jadi dx per dt dalam kurung 1 ditambah pangkat x. Nih, sama dengan 1, sehingga dx per dt adalah 1 dibagi 1 plus pangkat x. Demikian. Jadi ini yang disebut dengan fungsi implisit. Ya. Tapi kalau mau dikerjakan Fungsi kan t, fungsi t. ini diturunan lagi bisa juga ya. Kalau mau diturunkan lagi bisa juga yang turunan kedua. Bolak-balik. Ini hasilnya seperti ini. Paham. Hasilnya tahu. Di sini akan menemukan itu cuma cari dx per dt dari Ya. fungsi t. di sini ini diturunkan Kalau lagi persamaan tuh dibalik sih bisa. di Ini pangkat implisit kayak mana sih ya? dan x Implisit. terus kemudian nah di sini ada u kali v di sini. Maka di sini ada Implisit kepecah itu ketika ya, nilainya u kali v. tetap Di sini sama menunjukkan dengan terjadi u kali v di sini. kalau ada Ya. sih implisit. Coba tanya. Dan lagi sama 0. Implisit Nah, itu berarti kan 0 ya. Maksudnya apa ya Pak implisit? Maka di sini ada 2. Ada 2 karena ada terjadi peristiwa penyelesaian u kali v. Pinter banget. Sehingga solusinya apa gitu. Pak, Solusinya aduh, bingung. tapi ini kan kita mau cari d kuadrat x per dt kuadrat Tadi awal enak banget Bos. ya. Wah, Kita mau cari itu. Ini baru banget. penyelesaian awal. Nah ini dikerjakan terus ya, Kerjakan terus. dikumpulkan begitu. Paham ya Allah kayak gitu jangan. Bos. Kumpulkan hasilnya adalah Hasilnya dikerjain terus Iya. dan hasilnya ada lagi. d kuadrat x per dt kuadrat ini hasilnya. Solusinya Ini sudah kerjakan terus. hasil kalau ini ya. Ini sudah hasil. Kalau ini syarat batas, dimasukkan ke syarat batas. X sama dengan 0, Y sama dengan 1, sehingga diperoleh apa gitu ya. Ini sudah memasukkan syarat batas. Ya itulah di fungsi implisit. Artinya sebelah kanan itu sebuah konstanta. Semua variabel ditaruh di sebelah kiri gitu. Oh, fungsi implisit itu Oke, konstanta sebelah kanan maksudnya. Nah, makanya enggak paham. Bos. silakan kalau ada yang mau ditanya atau nanti sambil jalan Tolong bertanya. bilang Pak penjelasan implisit. Ada yang belum ngerti gitu, Ya. foto aja nanti saya jawab. Bisa jawab pakai kertas. Enggak Di foto aja tadi katanya. enggak usah. Di sini aja. Pak ada yang masih belum ngerti nih, di foto kirim ke saya lewat WA, nanti saya jawab via kertas. Karena pertemuan Google Meet
Gimana caranya? waktu yang terbatas, Mungkin untuk fungsi kita implisit tidak bisa di lama-lama, kerja ya. lagi Kuotanya habis setelah nanti kamu waktunya hilang. Definisi fungsi implisit itu pertemuan apa? langsung. Sama Ada yang mau tanya? penjelasan itu secara keseluruhan pelan nih. Pak, mohon maaf Belum, Pak. Pak. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kalau Pak, mohon maaf ini kalau untuk definisi fungsi implisit itu sendiri itu apa ya Pak? Masih agak kebolak-balik sama nanti dijelaskan sedikit lagi Pak. Ayo. Iya, Fungsi. iya, masih belum Ada paham fungsi Pak. eksplisit. Gimana Pak? Fungsi eksplisit itu contohnya kayak gini. Fungsi Nah, ini eksplisit namanya. Z sama dengan X tambah Y, ya. Nah, X sama dengan sin T. Nah, tapi ketika semua variabel ditaruh di sebelah kiri, maka konstan sebelah kanan itu namanya implisit. eksplisit. Kalau variabelnya di Nih, ini bentuk dari implisit, ya. Nah, di sebelah kiri itu adalah variabel, sebelah kanan konstanta. Itu implisit. Jadi dipindah gitu. Nah, ini. Nah, fungsi implisit. Nah, tapi tetap nanti pada saat kita menyelesaikannya adalah apa yang diperoleh gitu, diekspresi selesai. Itu. Jadi kita menyelesaikan diferensial tapi dengan menggunakan metode fungsi implisit, ya, dengan metode fungsi implisit. Jadi demikian. Kalau Y sama dengan X itu eksplisit, ya. Kalau Y min X sama dengan 0 itu udah implisit. Gitu. Tapi tetap kita bisa kerjakan metode Kalau diferensial. fungsi implisit Itu adalah salah itu satu metode penyelesaian dua ruas diferensial kita pakai. dengan metode implisit. Kalau yang eksplisit kan Dengan misalnya metode Z sama dengan XY. Implisit sehingga Z itu kita dengan nggak implisit perhitungkan diferensial. untuk Penyelesaian kita diferensial dengan perhitungkan gitu metode Z-nya. menggunakan Kalau metode implisit fungsi itu implisit. misalnya Z sama dengan XY. Oke. Nah, Z sama XY-nya itu kita perhitungkan semua. Misalnya Z itu harus konstanta. Tadi paham bos yang contohnya tadi. Yang contoh yang tadi belum tak baca ya, belum tak simak. Silakan ya, kerjakan nanti sambil jalan silakan ditanyakan. Mati aja. Tetap Sudah selesai. tidak menutup kemungkinan saya buka Contoh untuk yang ini ya. tanya jawab untuk di sambil berjalannya waktu. Ya gitu sih, setuju nggak yang kanan kiri, ruas kanan ruas kiri? Masalahnya kalau Bagaimana? penjumlahan itu kan bisa komutatif. Kalau Ini kan bukan penjumlahan. Lah itu tidak ada, coba ditambah bukan? saya screenshot semuanya nongol. Iya bisa komutatif, tapi kan kalau Yang bisa nongol fungsi nongol aja. eksplisit itu Yang nggak yang bisa dipakai nongol cuma silakan satu nongol. ruas tok. Ayo. Misalnya kan Z sama dengan XY, terus disuruh tentukan DX DY apa DY DX. Z-nya kan nggak disuruh tentukan toh. Nah kalau misal fungsi implisit Saya itu Z screenshot itu dulu nih. misalnya Z sama dengan XY, tentukan DZ DX gitu. Bentar, Pak. Oh, Bentar. Iya. Ya silakan. Tapi itu secara ilmiah gimana bahasanya aku nggak tahu itu. nah itu kan ada sebenarnya kelas 1, kelas 1. Semester 1. Udah ya, udah saya screenshot sekarang. Saya tutup sampai di sini. Kalau ada yang masih bertanya silakan ya lewat WA. Di Siap, foto terus kemudian kirim. Jadi Tugasnya saya akan berapa, Cuk, Bos? coba untuk menjawab lewat kertas juga, nanti saya kirim lewat WA bro. Saya akhiri sampai sini. Terima kasih, selamat kerja berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ngisi absen jangan lupa ya, lewat OJW. Siap. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih semuanya. Laptopku itu belum jadi karena teknisinya libur. Teknisnya libur. Iya, Mas, mohon maaf Mas, ini waktunya agak mundur nggih. Soalnya teknisinya yang benerin bagian main code libur. Oh, aduh,
sudah mas ditunggu. Ya sudah. Ini kalkulus 1, kalkulus 2 ini. Ini PDF-nya ada loh pas. Bedanya pendidikan di pondok pesantren sama di Kuisnya berarti pirang soal ya? beda pendidikan. Maksudnya Kalau di pondok pesantren Dua atau itu empat? dari Tadi dua. awal Dua ya? Dua kayak sampai apa? Mama. masih itu. Lalu masih diri sih gitu. Jadi dia tau yang diambil. Di stop aja iso kok nge-stop dewe. Enggak. Di stop apa ya? Perhalaman juga. Iya. Nah, itu Dan- stop. Yang record siapa? Ambui. Santai aku ngikut kok. Pak Harno. Oh, Mas Wik. Wes. Pak Harno di pondok kayaknya nggak ada batasan waktu ya. Oh, siapa stop recording. Kayak apa? Enggak ada. Kita pondok pesantren gitu. Makanya orang-orang pesantren kalau dibanding sama orang kuliah agama, enggak pesantren jelas. No. Karena kalau orang-orang kuliah kan biasa pakai PowerPoint, itu pun udah diambil dari kitab ini dinukil gitu kan. Sini. Kalau Potong-potong ya. Kan nggak ada dari satu kitab full dari awal sampai khatam. Tuh. Makanya kamu kalau mau kuliah agama itu di Unida, Universitas Darussalam Gontor. Iya, Itu kan Gontor sama itu kan pondok sama kalau nggak Inkafa, yang apa mang? Institut Negeri Kiai Inkafa apa ya? Inkafa. Institut Tinggi. Oh, Institut Masbuhin Faqih. Itu dari pondok pesantren Mambaus Sholihin. Itu pondoknya sudah 11 cabang. Se-Indonesia, di tempatku cabang 7. Temanku ada dari Bintan itu, dia cuma ngapal Imriti. Kalau ya hafal, dites bisa. Dia dapat beasiswa sampai S2. Di itu Inkafa. Dikirim ke apa? Pondok Pusat. Buat MA ngajar. dari MA sampai S2 udah beasiswa Oh. semua. Mantep ya. Wah itu mantep bos, itu sehari-hari bahasa Arab fusah. Apa itu? Bahasa Arab yang formal. Bahasa Arab ya betul-betul bahasa Arab yang sesuai dengan kaidah-kaidah gitu. Kalau bahasa Arab yang di Arab sana kan Arab gaul ya. Arab gaul. Kalau itu Arab fusah. Arab futsal apa? Fushah. Fushah berarti Arab Al-Qur'an bukan? Ya Arab ya semuanya Arab Al-Quran ya Arab. Kalau Untuk Arab ngomong Al-Qur'an gitu. itu fushah apa? Fushah lah. Iya, berarti di sana bahasanya bahasa Al-Qur'an ya. Iya. Ya tapi kalau kayak misalnya inna nahnu gitu pakainya. Oh, mantap. kalau misalnya di Arab mana cek teh apa artinya? Itu kayak Mesir-Mesir gitu gak sih? Enggak Arab. Manage apa? Mana cek teh? Mau nama siapa Ambu? Enggak. Mau kemana? Aslinya min aina jita. Min aina ji'ta jadi Mana cek teh? Nah itu. oh. Mantap. Ih, kamu punya keluarga baru. Kecoa. Oh iya. Ya Allah. Allah. Mati kecoa ya. Habisnya dikumpulin jam berapa? Kumpul. Gas lah. Bukan habis ini matkul. Ya, iya. Ya, siapa nih? Yang mana aja? Yang parsial?